Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Lestariatno. Saya Yudi Hardiana. Saya Sandra Dewi Melani. Kami CGP Angkatan ke-9 tahun 2023 pada program pendidikan guru penggerak Kabupaten Ciamis dengan fasilitator Ibu Elisiyun dan PP Ibu Herunisa di kelas 09.31. Pada video kali ini kami akan mempraktekkan teknik coaching untuk supervisi akademik. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami bertiga akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Di fase pertama, saya Teguh Lestariatno akan berperan sebagai observer. Saya Sandra Dewi Melani akan berperan sebagai coach. Dan saya Yudi Hardiana akan berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sandra, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bapak baik. Sehat ya Bu ya? Ya. Oke. Kita berada di sini ya, tentunya ini kita nanti kan akan mempraktekkan teknik coaching ya untuk supervisi akademik. Namun sebelum Ibu nanti berperan sebagai coach ya terhadap coaching, nanti kita datangkan ya coachingnya. Itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sandra. Kira-kira rubrik penilaian yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sandra itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? Begini Pak, untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan meliputi beberapa indikator ya Pak. Indikator yang pertama yaitu tujuan. Kemudian yang kedua identifikasi. Identifikasi. Yang ketiga rencana aksi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dari si coach itu apakah terlihat atau tidak sesuai dengan alur filter gitu Pak. Ya. Bagus sekali Bu Sandra. Ya. Kemudian nanti kompetensi coaching yang dilakukan oleh Ibu Sandra ini mana yang akan Ibu Sandra kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching ini ya Pak, yang pertama adalah kesadaran penuh. Ya. Kemudian yang kedua sebagai pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali akar permasalahan yang dihadapi oleh si coach gitu Pak. Terima kasih ya Bu Sandra, Masya Allah, dari kompetensi yang Bu Sandra tadi sampaikan itu sangat jelas. Namun dari kesadaran penuh, kemudian sebagai pendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, bisa lebih dispesifikkan lagi nggak ya? Dispesifikkan dalam pelaksanaan coaching itu, apakah ketiga-tiganya atau Ibu nanti akan memilih yang mana itu kira-kira? Yang akan saya ambil ya Pak hanya dua saja. Ya, hanya dua. Yang pertama sebagai pendengar yang aktif. Dan kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Jadi hanya dua ya? Iya Pak, dua. Di antara tiga itu dispesifikan kepada yang dua tadi. Ya. Luar biasa Bu Sandra. Itu sudah sangat lebih spesifik ya, sudah cukup menurut saya. Karena Ibu Sandra nanti akan mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi untuk menggali ide-idenya agar coach nanti mampu menyelesaikan masalahnya gitu ya. Nah, kemudian indikator ketercapaian apa ya yang nanti Bu Sandra akan kejar dalam praktek coaching nanti? Indikator ketercapaian yang pertama ya Pak, saya itu bisa membantu seorang coach agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, si coach itu jadi bisa sendirinya menggali sendirinya, menyelesaikan masalah sendiri. Ya, seperti itu. Jadi tidak tergantung pada saya gitu Pak. Luar biasa ya, luar biasa sekali Bu Sandra. Kalau menurut bahasa saya itu TOP, top, sudah baiklah, sudah runut ya.
Jadi Bu Sandra sudah mempersiapkan dan menggunakan ya alur cerita yang ada di Tirta, ya, ada di Tirta. Oke, mungkin itu saja Bu Sandra pembicaraan singkat pada kali ini dari saya. Ya, Ibu Sandra sekarang boleh panggil Koci untuk bergabung dengan kita bersama. Kita akan praktekkan teknik coaching. Izin memanggil ya Pak. Silakan Bu Sandra, silakan. Bapak ditunggu. Ya, siap Bu. Ini Bapak Yuri nih. Pak Teguh. Bagaimana bro kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang Teguh. Ini teman lama saya. Oh, temen. Iya, teman lama. Sudah lama nggak ketemu saya dengan beliau. Besti mungkin ya Pak. Teman ngopi. Bisa reuni tuh Mas kalian? Dulunya nakal dia. Oh gitu. Tapi sekarang Nakal banget. Oh, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak gimana Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya jadi senang nih bisa ketemu dengan teman lama gitu ya. Oke. Begini Pak Yudi ya, kita kan kali ini akan memperhatikan teknik coaching ya untuk supervisi atau Iya Pak ya. kebetulan di sini nanti Bu Sandra itu akan berperan sebagai coach dan Pak Yudi sendiri mungkin di sini dihadirkan di sini bersama kita ini akan berperan sebagai coaching. Iya. Apakah Pak Yudi sudah siap? Insya Allah siap Pak. Siap. Ibu Sandra sudah siap? Sama siapa? Silakan untuk dilaksanakan teknik coachingnya. Namun saya minta izin nanti untuk mencatat hasil dari percakapan coaching kali ini ya untuk observasi. Ya siap Pak. Silakan Bu Sandra. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah. Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ngomong-ngomong Bu, ada waktu nggak buat ngobrol? Kebetulan saya ada yang perlu diomongkan, baru 15 menit aja Bu. Tentu saja boleh Pak, kebetulan sekali saya juga ada hal yang ingin dibicarakan dengan Bapak. Oh iya ya Pak, dengar-dengar kemarin dari hasil rapat, Bapak itu ditunjuk menjadi peserta lomba mewakili sekolah kita ya Pak? Dalam membuat media bahan ajar yang inovatif. Tapi Bapak kelihatan tidak semangat. Iya Bu, itu masalahnya. Waktu kemarin saya ditunjuk untuk mewakili sekolah kita, tetapi saya merasa malu Bu dan tidak percaya diri Bu, seperti itu. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak ini merasa malu dan masih belum percaya diri ya Pak? Iya Bu. Bisa Bapak ceritakan kenapa merasa kurang percaya diri dalam mengikuti lomba tersebut? Saya itu merasa bahwa di sekolah ini saya masih junior Bu, dan saya melihat di sini banyak yang senior yang saya lihat itu lebih pantas Bu daripada saya untuk mewakili sekolah dalam mengikuti perlombaan pembuatan media ajar yang inovatif. Yang kedua Bu, saya tuh pernah mengikuti lomba ini tahun kemarin dan ternyata kalah. Nah dari sana Bu mungkin saya merasa kurang percaya diri Bu mengikuti lomba ini Bu. Itu masalah saya Bu. Ya Pak, jadi sekarang saya juga paham ya Pak apa yang Bapak rasakan. Tapi Pak, kita semua menunjuk Bapak untuk mewakili lomba itu karena percaya kalau Bapak mempunyai potensi dalam hal tersebut. Nah, menurut Bapak nih, apa saja kemampuan yang dimiliki terkait pembuatan media ajar yang inovatif ini? Terima kasih ya Bu. Sebetulnya dalam pemikiran saya itu sudah ada sih Bu ya. Tapi tadi saya merasa kurang percaya diri. Sekarang saya sudah ada terbuka Bu seperti itu. Saya itu punya ide Bu ya, menggunakan bahan-bahan yang dari alam, kemudian saya kolaborasikan dengan bahan yang lain untuk dijadikan sebagai bahan media ajar Bu. Seperti itu agar bisa dimanfaatkan. Nah itu sangat bagus Pak. Saya itu sudah menunjang kemampuan Bapak untuk mengikuti lomba ini. Kira-kira apa rencana Bapak agar lebih percaya diri dalam mengikuti kegiatan lomba ini? Dalam ingatan saya ya Bu ya, saya itu nanti mungkin akan melibatkan teman sejawat Bu, biar untuk kolaborasi lah ya. Jadi mungkin nanti setelah saya nanti membuat karya inovatif, ada plus minusnya atau ada refleksi dari teman-teman saya, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahkan seperti itu ya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain Bu
Kemudian mungkin yang lainnya saya akan mencoba untuk melihat media sosial lah Bu ya. Dalam hal ini mungkin dari YouTube, barangkali di sana ada contoh-contoh yang lebih inovatif Bu untuk menunjang terhadap media penunjang yang akan saya buat Bu, seperti itu. Bagus sekali Bapak, rencana yang Bapak utarakan sangat luar biasa, dimulai dari meminta bantuan Kasih Jawa, searching untuk menambah ide-ide dalam memodifikasi media, apalagi ditambah dengan Bapak akan mencari tahu kriteria penilaiannya. Iya. Terus, mengapa nih? Kapan nih kira-kira Bapak akan melakukan aksi dari rencana yang Bapak buat ini? Dan siapa yang akan Bapak libatkan untuk menjalankan rencana ini? Rencananya ini Bu ya, rencana saya itu karena kan ini sudah mendesak waktunya Bu. Saya itu akan melibatkan teman-teman saya untuk proses persiapan, kemudian juga saya akan melibatkan teman-teman saya dalam pengolahan bahan aja. Maksudnya begini Bu, biar saya itu merasa tidak terbebani lah Bu ya, ada kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Seandainya apa yang nanti akan saya buat itu tidak maksimal, tapi kalau dibanding dengan orang lain atau dengan teman-teman yang lain, mungkin kekhawatiran saya itu akan berkurang Bu, seperti itu. Bagus sekali Bapak, apalagi dengan pengalaman yang sebelumnya yang sudah Bapak dapat, saya yakin Bapak pasti mampu, pasti bisa gitu ya. Apakah Bapak sekarang sudah merasa lebih percaya diri untuk mengikuti kegiatan lomba ini? Alhamdulillah Bu, untuk saat ini saya sudah merasa lega ya Bu ya. Sebagian besar beban sudah saya sharekan kepada Ibu, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah memberikan motivasi ya Bu, motivasi berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu pada saya, sehingga saya sedikit demi sedikit ada rencana yang baik untuk menyelesaikan masalah saya itu Bu. Semoga dengan kita sharing ya Pak ya Pak, bisa mengurangi, tadi disebutkan Bapak, bisa mengurangi keluh kesah Bapak, mengurangi rasa meningkatkan motivasi Bapak untuk mengikuti lomba ini kembali ya Pak. Iya Bu. Ya Bu, terima kasih, dan mungkin saya juga akan memulai aktivitas tersebut ya, mungkin besok ya Bu akan saya mulai seperti itu. Dan mudah-mudahan saya mohon bantuan dari semuanya, dari Ibu, saya bisa menjalankan hal tersebut Bu. Semoga Bapak selalu diberi kelancaran dalam menyiapkan segala hal untuk persiapan lomba ini. Nah, selanjutnya, adakah komitmen Bapak terkait dengan lomba ini? Iya Bu, saya itu berkomitmen bahwa akan berusaha sebaik mungkin, akan membuat karya yang sebaik mungkin. Soalnya apa? Soalnya karya tersebut akan menjadi salah satu media yang inovatif yang akan saya lombakan mewakili sekolah ini, dan nanti apapun hasilnya itu adalah saya sudah berusaha semaksimal mungkin seperti itu Bu, barangkali. Ya, saya sangat setuju sekali dengan komitmen Bapak ini. Mudah-mudahan Bapak makin sukses dan benar, masalah hasil menang ataupun kalah, yang penting kita sudah berusaha yang terbaik. Tetap semangat ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas dorongannya dan dukungannya. Sama-sama Bapak. Alhamdulillah ya Bu Sandra, sudah beres ya praktek coachingnya ya. Tadi juga saya sudah melihat, sudah mendengarkan praktek coaching yang Bu Sandra lakukan itu tidak keluar dari Tirta ya. Tirta itu alur kan ya, sudah rumit. Bolehkah saya bertanya? Boleh Pak. Oke. Dari hasil coach yang tadi coaching ya tadi Ibu Sandra lakukan, apakah indikator ketercapaian yang Ibu dapatkan? Tadi sudah dijelaskan ya Pak bahwa tujuan kita ini melakukan coaching, ingin memandu agar si coaching itu bisa menemukan solusi-solusi dari sudah ya terlihat ya tadi ya. Tadi kan sudah terlihat ya. Oke, itu. Selain itu ada enggak? Setelah itu kelihatannya ya Pak, si coaching sudah lega gitu Pak. Kelihatan lega, kelihatan lebih rasa lega gitu. Siap. Makasih ya Bu Sandra ya. Izin menyampaikan ya hasil observasi saya. Ya, saya kan di sini berperan sebagai observer ya.
tujuannya adalah mengobservasi tentunya, dan hasil dari observasi tadi yang pertama, alur tirta sudah jelas, tadi sudah terlihat ya dari Bu Sandra sebagai coach menanyakan tujuannya ya. Kemudian ini apa itu ya? Ya, Ibu Sandra juga menanyakan mengidentifikasi permasalahan dari si coaching, kemudian yang R-nya itu rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Itu sudah saya lihat, sudah ada, ya itu sudah bagus lah, itu poinnya yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin ini ada catatan yang harus digarisbawahi dari observasi saya. Sepertinya diskusinya tadi kurang santai. Coba di kemudian hari ciptakan suasana yang lebih rileks lagi, yang santai lagi. Adapun pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tadi yang Ibu Sandra tanyakan kepada coach sudah adalah ya. Makasih ya Bu Sandra ya, mohon maaf nih itu hasil observasi saya. Kemudian untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan atau Ibu kembangkan kalau misalkan Ibu Sandra nanti akan berperan sebagai coach lagi? Mungkin yang akan saya tingkatkan ya Pak mengenai suasana tadi, suasana yang lebih rileks lagi, yang lebih nyaman gitu ya Pak. Jadi percakapan antara saya dengan coach bisa lebih bisa si coachnya juga merasa lebih nyaman lagi mengutarakan apa yang menjadi permasalahannya, tidak ada yang tutup-tutupi lagi gitu Pak. Selain itu sudah kayaknya Pak sih. Sudah, cuma itu aja ya. Oke. Terima kasih Bu Sandra. Sehat selalu ya. Tetap semangat jalani hidup dan jalani kegiatan rutinitas di sekolah. Sukses selalu ya. Ya Pak, sama-sama. Benar-benar lagi ikut guru penggerak ya. Iya Pak, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Lulus itu, Pak. Amin. Saya doakan ya Bu Sandra lulus menjadi guru penggerak, tentunya nanti akan menjadi guru yang bisa menggerakkan komunitas di sekolah Ibu Sandra. Terima kasih Bu Sandra. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Silakan boleh.